adalah esofagus, jantung, paru, diafragma, ginjal, kandung kemih, terus prostat pada laki-laki itu paling lambat busuk. Oke, sekarang kita masuk ke cara kematian, mekanisme kematian, dan sebab kematian. Jadi ada namanya cara, ada namanya mekanisme, ada namanya sebab kematian. Nah, cara kematian ini artinya adalah melihat matinya itu wajar atau tidak wajar. Nah, yang termasuk ke dalam mati yang wajar adalah mati akibat sakit. Sedangkan kalau kematian yang tidak wajar adalah kalau bunuh diri, dibunuh, atau mengalami kecelakaan. Dan nanti ada juga yang cara kematian yang kita tidak dapat tentukan karena mungkin mayatnya sudah mengalami pembusukan yang masif. Nah, itu berarti caranya tidak dapat ditentukan. Nah, kalau mekanisme kematian, ini berarti kaitannya nanti adalah terhadap ke patofisiologi, patfisnya. Misalkan patfis itu ada asfiksia, refleks vagal, sama perdarahan. Jadi mekanisme kematian itu bisa asfiksia, refleks vagal, atau perdarahan. Nah, sekarang sebab. Kalau sebab itu berarti nanti kita bisa tahu sarana atau alat yang dipakai sehingga si korbannya itu mati itu apa aja. Nah, itu namanya sebab kematian. Jadi sarana atau alat yang digunakan yang menyebabkan kematian pada mayat tadi. Itu sebab. Nah, dari sebab ini kita nanti bisa cari alatnya apa. Contoh sebab itu ada tenggelam, penggantungan, sama penjeratan. Nah, itu semuanya termasuk ke dalam sebab kematian. Nah, sekarang kita akan bahas tentang asfiksia, yaitu suatu mekanisme kematian. Di mana asfiksia ini kita bagi menjadi asfiksia yang mekanik dan asfiksia yang karena gas. Nah, asfiksia mekanik itu nanti akan ada yang namanya penggantungan, digantung, penjeratan, kemudian pembekapan, kemudian gagging, penyumpalan, dan choking, tersedak. Nah, pada penggantungan itu nanti bisa aja korbannya digantung antemortem atau postmortem. Antemortem itu maksudnya dia bunuh diri, dia memang membunuh dirinya. Jadi dia itu sebelum digantung memang masih hidup. Itu penggantungan antemortem. Sedangkan kalau penggantungan postmortem itu berarti dia sudah dibunuh dulu, habis itu dibikin seolah-olah dia tergantung, gitu. Seolah-olah dia bunuh diri. Padahal sebelumnya itu dia udah dibunuh terlebih dahulu. Itu namanya penggantungan postmortem. Nah, untuk penggantungan yang antemortem katanya itu biasanya simpul dari talinya itu cuma satu, dibikin satu itu biar kalau tiba-tiba si korbannya berubah pikiran, nggak jadi deh bunuh diri, itu bisa dilepas dengan mudah, katanya begitu. Sementara kalau di postmortem simpulnya itu dibikin lebih dari satu tuh biar nggak gampang lepas. Karena kan susah naikin mayat biar dia bisa tergantung. Jadi biasanya oleh pembunuhnya dibikinnya lebih dari satu. Terus kalau untuk antemortem biasanya nanti bentuk jejas di lehernya adalah seperti huruf V. Tapi kalau untuk postmortem, nah itu nanti bisa tidak ditemukan dan jejasnya nanti bisa macam-macam tergantung dari meninggalnya kenapa. Kalau dia dijerat tentu nanti jejasnya mendatar. Nah, terus letak simpul. Kalau untuk antemortem biasanya itu letak simpulnya di samping. Jadi biasa di samping leher sini. Tapi kalau misalkan dia postmortem digantungnya atau dibikin seolah-olah bunuh diri, dia simpulnya di belakang sini. Tapi tetap sih sebenarnya menentukan apakah itu dibunuh atau bunuh diri biasa nanti adalah posisi. Nah, yang penting kita harus lihat apakah ada tanda-tanda intravitalitas hanging. Tanda intravitalitas hanging itu artinya dia memang masih hidup ketika dia digantung, ketika dia menggantung dirinya. Nah, kalau dia itu masih hidup ketika dia menggantung dirinya, itu nanti pada lehernya kita bisa melihat adanya resapan darah di kulit tadi, di kulit lehernya itu. Jadi di lehernya nanti bisa ada jejas resapan darah. Itu tanda intravitalitas dari hanging atau penggantungan. Karena kalau yang digantung adalah mayat, nah karena di situ udah nggak ada aliran darah lagi, itu biasanya dia nggak ada jejas yang terbentuk. Tapi kalau pada orang yang bunuh diri, nah itu nanti bisa terlihat adanya jejas di lehernya tadi, seperti huruf V tadi. Itu adalah tanda intravitalitas dari hanging. Jadi bukan osioidnya patah, bukan tulang lidahnya patah, tapi lebih ke adanya resapan darah di kulit lehernya. Nah, terus penjeratan itu berarti dia dijerat
bisa menggunakan alat, bisa juga dengan pakai tangan biasa. Nah kalau dia pakai alat tuh bisa pakai tali, bisa pakai dasi, bisa pakai apa lagi tuh, pakai pakaian. Nah kemudian nanti dapat dilihat adanya jejas mendatar di lehernya. Jadi karena dijerat itu kan ke belakang tuh. Nah jadi biasanya ada jejas di lehernya, jejas mendatar. Kalau dia digantung kan jejasnya ke atas, tapi kalau dia dijerat jejasnya mendatar. Kemudian nanti kalau dia itu dijerat pakai tangan alias dicekik, maka nanti pada leher si korban kita bisa melihat adanya bekas kuku dari penyerangnya. Jadi karena dia dicekik kuat, nah nanti kuku penyerangnya itu bisa bikin jejak kayak bulan sabit pada leher si korban ini. Nah kemudian smothering itu dibekap. Nah dibekap itu bisa pakai tangan, dibekap seperti ini, atau bisa juga nanti pakai bantal. Nah kalau dibekapnya pakai tangan, ditutup pakai tangan begini, itu biasanya nanti bisa ada perdarahan pada bibir atau bisa juga perdarahan di balik bibir, gitu, pada gusi. Sedangkan kalau pakai bantal bisa nanti ditemukan, kalau dia pakai bantal bisa nanti tanpa ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Gitu. Jadi kalau dia pakai bantal biasanya tanpa ditemukan adanya kekerasan. Jadi kalau mau nggak ada tanda kekerasannya, berarti dibekapnya nanti pakai bantal. Dan kemudian ada gagging. Kalau gagging ini nanti meninggal karena disumpal, sedangkan choking itu berarti kematiannya akibat tersedak. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini?